Pemerintah ini karena sudah terlalu lama nyimpang dari cita-cita leluhur dan sejarah, termasuk sejarah kemerdekaan, ya menurut hitungan dialektika politik pasti akan dirombak kembali secara besar-besaran. Gitu ya. Makanya saya siap-siap tahun 2008 saya kumpulkan raja-raja untuk kumpul di Trowulan waktu itu. Wah, dramatis sekali, Dek. Raja seluruh Indonesia loh. Saya tuh karena ngumpulkan, karena saya panitia dan ketua pelaksana, saya kan pakai katok cendek, pakai kaos putih, daerahnya sumuk panas. Iya, di Trowulan panas. Terus pakaian raja saya, Sultan Agungan tuh saya taruh di kuburan di belakangnya Pendopo Agung itu. Begitu pawai dari pintu gerbang Trowulan, raja-raja mau datang ke Pendopo Agung, saya ganti pakaian itu, pakaiannya sekarang saya simpan di almari itu. Oh iya. Itu yang difoto juga yang ya. Nah itu ada fotonya yang pakai ya itu baju itu. kebesaran. Senayan sana, ingat Anda itu mewakili sekitar 340 juta manusia. Semua kalau Anda pengen belajar, belajarlah ke perisai Pancasila itu. Anda itu berkewajiban untuk membangun pohon beringin yang buahnya kecil-kecil supaya rakyat tertidur itu nyenyak, belajar nyenyak, bisa tertidur nggak kejatuhan pohon. Jangan seperti rakyat disuruh tidur di pohon duren, meskipun duren harganya mahal, gak iso turu. Kebayang kejatuhan duren ya. Lalu yang kedua, kenapa sih lambang sebelah sini kok banteng? Kok enggak gajah yang kepalanya gede? Kok enggak buajul yang giginya gitu? Banteng itu hewan yang hebat hidupnya. Di alas Caruban sana, ya, kalau pagi itu ribuan tuh keluar ke padang rumput. Dijaga oleh Satgas. Depan satu, kiri satu, kanan satu, belakang satu. Satgasnya itu pemuda-pemuda yang tidak ikut makan rumput. Hanya gini aja, toleh-toleh. Nanti kalau ada binatang 4 lorek-lorek itu harimau. Itu sih yang bagaimana? Biasanya kan kita ini loh yang dimana kita mempunyai pengalaman batin, energi, rasa, ya kan? Tiba-tiba ada seolah itu sesosok leluhur yang datang gitu loh. Terus kan ada orang yang menafsirkan, wah itu ilusi gitu loh. Kalau iya, apa yang membuat Eyang tidak ikut runtuh saat itu? Nah, ya, makanya sekali tempo melakukan hukum kepercayaannya itu penting, dan hukum kodrat sebagai manusia. Seperti yang ini waktu SMA kelas 2, padahal yang itu kecilnya di pondok pesantren, KTP-nya ya Islam, tapi pernah dibaptis langsung oleh Roh Kudus di Blitar, di gereja di Ponorogo Blitar, ya. Terus waktu itu hari Paskah, hari Paskah dan hari penyalipan Tuhan Yesus. Dalam keyakinan mereka, Tuhan Yesus waktu disalib itu artinya kan apes ya. Saya seharusnya tuh tirakat waktu itu, enggak tirakat, Dek. Waduh, Dek, ada suatu peristiwa kesini gara-gara dagang gitu loh. Saya tuh hampir ditempeling sama anak muda. Terus akhirnya ya saya menyadari, saya mohon maaf, gara-gara saya membeli barang, ternyata sebenarnya barang itu saya tidak pengen, tapi saya lihat itu orang itu kelihatannya kok butuh banget duit. Nggak apa-apa dibaca setelah hari raya aja. Setelah hari raya ternyata saya tidak punya duit, orangnya ke sini. Dan saya kasih uang, saya kasih kerugian 500 sama satu keris satu saya suruh ngambil gitu. Kerisnya udah dibawa gitu. Terus saya introspeksi pada diri saya. Oh, saya yang pernah dibaptis langsung oleh Roh Kudus, kenapa saya tidak Paskah itu saya tidak ikut prihatin pada waktu Tuhan Yesus dalam penyalipan? Ya begitu. Ya saya rumusi sendiri aja. Oke. Berarti yang istilah Jawanya itu gerayang-gerayang awak ini. Apa yang membuat aku salah ya? Seperti itu ya. Dan kadang-kadang Sang Maha Kuasa ini nolong itu lewat macam-macam. Tahun 68 saya itu ngadakan pidato tiap jam 4 sore itu di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Ya, waktu itu kelihatannya malam itu mau didrel ya, mau disikat sama penguasa waktu itu ya. Terus ada wanita cantik dari Ciledug namanya Maharani Swita. Selamat sore Pak, selamat sore Mbak. Siapa? Saya Rani. Loh, kok banyak ya sini nama Rani? Saya Maharani Swita. Kaget saya. Loh, kok seperti namanya Ratu Mojopahit ya? Ya gitu. Apa Mbak yang bisa saya bantu? Saya disuruh nganter ibu, nganter bapak naik ke Gunung Lawu gitu. Terus loh, Mbak Rani sama siapa ke sini? Sama bapak saya Gatot Puger. Terus kenalan saya. Pak Gatot dalamnya mana? Saya Ciledug gitu. Ini betul lah putrimu Mbak Rani itu mau nganter saya ke Gunung Lawu. Gitu. Iya, pokoknya sudah 1 bulan ini sama ibunya tuh nangis ngerengek terus. Pak, Bu, kenalkan Pak Jati, kenalkan Pak Jati, kenalkan Pak Jati. Boleh saya naik ke Gunung Lawu dengan Mbak Rani? Boleh. Nah, saya masih agak muda. Jadi terke karo wong cantik ya muelu aja. Meskipun enggak punya pikiran apa-apa ya. Dan beliau itu orang suci deh, wanita suci betul. Waduh, halus, lembut, cantik gitu loh. Itu ada fotonya dan terus suatu saat turun naik ke Gunung Lawu, di atas sudah banyak orang kemah. Nah, orang kemah itu kan bawa radio, nyetel radio. Loh, ini komandannya kok di sini? Komandan apa? Yang adakan rapat politik di Jalan Diponegoro kan Mbah Jati nih. Tadi malam Pak diserbu, ratusan orang meninggal, dimasukkan dalam sumur. Lainnya di blender di rumah sakit Mangunkusumo. Setelah itu tepungnya campur air dialirkan ke laut. Ngeri sekali ya? Iya, waduh Mas, demi Allah saya tidak tahu Mas. Demi Allah saya tidak tahu. Terus turun sama Pak Rani malam hari. Itu di Lawu sana itu di hutan, lewat hutan-hutan gitu. Terus saya itu ada gubuk di gitu. Mbak, saya capek Mbak, ayo kita istirahat di gubuk. Iya Pak, jadi saya juga capek. Saya tidur di situ lah, lihat di bawah. Itu ada pasar di ruame. Ada orang bakar sate, ada orang jual pecel, ada ini jual beli gitu, ruame. Dan pasar itu, pasar desa itu. Mbak, saya tak turun ya Mbak untuk membeli itu, untuk mam di sini. Jangan Pak, jangan. Nanti kalau Pak Jati turun beli makanan di sana, Pak Jati tidak bisa kembali lagi. Ya karena dia itu orang laku ya. Meskipun jauh lebih seperti anak saya percaya sama dia. Betul. Setelah pagi itu loh, ya kok hutan, pasarnya itu loh tidak ada. Jadi semua itu goib mungkin ya? Goib. Memang goib itu ada di rumah saya itu, apalagi ya banyak goibnya, sumber saya itu banyak goibnya. Karena di sini juga banyak apa namanya? Iya, banyak benda-benda yang pusaka ya. Tadi saya sempat videoin, keren-keren koleksinya yang Jati ini banyak benda-benda kuno. Iya. Dan saya yakin semua benda yang ada di sini itu mempunyai sejarahnya masing-masing ya. Betul. Sampai foto-foto seperti ini ya, ada 7 pusakanya Nabi Sulaiman. Yang mana yang? Itu. Yang budi 1, 2, 3, 4, 5 itu. Aneh. Itu dibawa pemuda ke sini. Pemuda itu umurnya masih kira-kira 27 tahun. Dibungkus dengan karung begitu. Karung begitu karena itu bukan pusaka. Pataka. Pataka itu simbol kerajaan. Loh, apa jojo didokne dek jodokne. Yang tidak membeli gitu, itu barang purbakala. Dilindungi oleh pemerintah, tidak boleh itu. Terkecuali kalau itu memang diberikan dari masyarakat setempat untuk disimpan di sana misalnya. Ya yang ini tidak dijual. Ini orang sepuh-sepuh di kiri kanan Borobudur sana, disuruh nganter saya ke rumahnya yang katanya tempatnya memang di Bumi Singosari. Nah di sini dianggap Bumi Singosari. Oke. Terus itu. Nah ini sebentar saya potong ya. Ini menarik. Saya itu sempat dengar bahwasannya benda-benda yang bisa dibilang pusaka seperti itu tidak bisa diperjualbelikan. Dan itu pamali bisa membawa petaka, bener nggak ya? Betul deh, betul. Bisa membawa petaka. Dibeli berapa M triliun pun saya tidak akan ngasih. Karena tugas buat saya. Loh, kenapa Jatikusumo RT RW Ranjabat ya, tidak punya kedudukan apa-apa. Loh kok punya raja-raja besar, siapa sih tidak kenal Nabi Sulaiman? Iya. Ya,
Siapa? Lu kok diantar ke sini dan enggak bayar gitu loh ya. Terus akhirnya saya merenung gitu, mencoba melacak sukma beliau gitu. Akhirnya pengen beliau itu istrinya digambar. Istrinya kan Ratu Balkis. Oke. Akhirnya terus saya melukis Ratu Balkis itu. Yang sebelah itu hasil karya Eyang ya? Iya. Keren ini sekali. juga ini. Cantik sekali. Ini juga karya saya. Ya, teman-teman kalau pengen tahu benda-benda pusaka yang bersejarah, bisa main ke sini ya? Boleh dengan terbuka dan senang hati, karena siapa kalau enggak yang muda-muda yang melaksanakan. Nah, saya itu bahagia, saya cucu-cucu saya itu laki-laki, sarjana semua. Kalau yang pergi agak lama itu, kalau hari-hari tertentu pasti di situ ada sesaji. Ada kinangan, ada kopi pahit, ada bunga. Yang mencari daripada dosen laki-laki loh itu. Sudah terbiasa mungkin. Sudah terbiasa, itu aja sudah senengnya, saya setengah mati. Itu yang menjadi obat. Iya. Sehingga bisa selalu sehat, seneng, fresh, karena melihat cucu dan anaknya sudah satu frekuensi. Satu frekuensi. Oke. Betul. Kalau semua konsep kejawen Eyang, rasa sedulur papat, laku batin, akhirnya harus dilepas. Lalu apa yang tersisa? Dan apakah itu yang selama ini sebenarnya kita hindari Eyang? Kira-kira seperti apa ya? Sedulur papat limo pancer itu ya. Jadi itu sudah merupakan doa kalau manusia Jawa ini melakukan sesuatu untuk cita-citanya. Kakang kawah adi hari-hari, kang mijil bareng sedina karo jabang bayi ningsun, kang tebih tanpa wangunan, kang celak tanpa singgolan, sak durunge margaina sakwising margaina, binarengan kalau kaki danyang nyai danyang sing lungguh ana ing bumi kene, wangana lakuku, dohno malapetaka, dohno goda rencana, celak jembar lapangno rezeki lan tujuanku. Gitu aja. Kalau saya tambah apa? Nyembah matahari. Karena matahari itu yang memberi hidup. Oke. Matahari itu memberi hidup. Makanya Mojopahit lambangnya Surya Mandala itu. Cukup hanya untuk orang-orang yang paham itu Eyang ya. Iya. Karena kalau tidak paham, ketika kita begini dan anggap musrek sirek apa gitu. Jwati apa. Padahal itu rasa syukur ya. Rasa syukur. Iya. Dan kenapa saya kalau menolong orang, saya melihat orang itu tangan saya mesti gini dulu. Tek. Itu baru saya membaca orang itu. Oke. Ini begitu menit saya mengenalkan diri. Ngilangi sedulur papat tak kon ngalih. Oke. Karena sedulur papat itu tanah, air, api, udara. Ini benda semua. 4 unsur. Yang menjadi jiwa. Kalau sudah ke Tuhan, ini tidak ada. Oke. Tuhan itu sinar. Tempatnya di otak kita, otak kanan, otak kiri, otak belakang. Di tengah ada ruang ovum. Itu sinar sebenarnya. Iya. Jadi saya juga sepakat nih kalau Eyang itu mempunyai kebiasaan untuk bersyukur kepada matahari. Karena guru ngaji saya dulu, kiai saya dulu, itu selalu bilang kalau kamu nyuci pakaian itu usahakan pagi. Atau enggak gitu malam, tapi jemurnya besok pagi. Karena apa? Sinar dari pagi mulai sinar pertama sampai nanti mungkin jam 10-an itu semua mengandung unsur kesehatan yang nanti nempel di pakaian kita. Betul. Kalau nanti sudah lewat atau bisa dibilang sore, itu malah sumber penyakit kan gitu. Iya. Berarti kan ada benernya kalau kita berterima kasih dari untuk energi yang di atas itu kan gitu. Makanya adik-adik termasuk saya, kalau lewat makam kuburan ya, kita jam 5-6 sore harus uluk salam atau paling tidak klakson didin gitu. Karena apa? Waktu matahari terbenam itu loh sukma itu mulai ke permukaan. Itu kalau kita lengah kadang-kadang masuk dalam mobil nanti ke rumah gitu ya malah manggon di rumah. Itu. Jadi seperti itu ya gambarannya rasa kita untuk menyukuri. Ya, makanya wong leluhur kita tuh bilang ojo turu sore ora ilok. Ojo turu sore-sore sampai jadi tembang loh yang ini. Iya, ojo turu sore kaki. Oke, yang
Kalau rakyat terus dihadapkan pada narasi opini dan ketakutan, kira-kira ini yang kita masih hidup dalam demokrasi yang sadar atau justru dalam ilusi kebebasan yang dikemas rapi? Kebebasan dikemas rapi itu sudah hancur. Karena teorinya, terutama hancurnya pada waktu tahun 1965. Oke. Itu adalah klimaks blok barat untuk menghancurkan Indonesia. Karena mereka pada waktu itu masih pengen memiliki Irian Barat, pengen memiliki dan sebagainya. Lah, setelah itu timbullah ajaran-ajaran yang sebenarnya itu kulit, bukan intinya, ya. Belum kulitnya, sampai intinya, ya. Bukan intinya, bukan santannya, bukan intinya. Dan ini sudah diprediksi, diramal oleh Eyang Buyut Joyoboyo di Kediri sana, bahwa besok akan masuk ke zaman Mahabharata, saling perang, saling gebuk, saling tusuk, saling bunuh. Kalau sudah pada waktu klimaks Parikesit akan jumeneng noto, akan menjadi ratu. Yang mengikuti perjalanan itu namanya Bolo Dewo. Bolo itu teman, Dewa itu gaib. Orang yang sadar bahwa gaib pun masih hidup. Iya. Seperti waktu itu, waktu saya menceritakan lewat ngaji Roso tentang Bung Karno. Yeah. Bung Karno meninggal tahun 71. Tahun 76 menemui orang di Timur Timur. Pak Sri Ageng Widadi sudah sedo orangnya. Itu karena beliau itu subjek dunia loh, Dek. Kenapa kok subjek dunia? Setiap kurun waktu tertentu ada manusia yang menjadi percontohan untuk menyebarkan pikiran sebagai ilmu umum, supaya manusia itu sadar. Itu kemurahan Gusti yang Maha Agung, atau Gusti Allah atau Tuhan, ya. Dipidatokanlah oleh Bung Karno di PBB tanggal 30 September 1960. We have 5 principles of Indonesia: belief of God, nationalism, humanity, democratic, and social justice. Hanya itu. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Pada waktu Pancasila itu masih ini, meskipun orang tidak sekolah ngapal itu gampang, Dek. Masuk darah daging itu gampang. Negara butuh ngajak perang ya banyak, yang daftar untuk menjadi tentara banyak. Iya. Sekarang ini waduh wes ting bletot tak karu-karuan. Oke. Iya, yang sejarah, kita bicara tentang sejarah ya. Dulu kita kan bangsa yang luhur, ya. Banyak kerajaan di Nusantara, ya. Nah, sejarah kerajaan ini seperti Singasari, Majapahit yang kita pelajari itu benar-benar fakta utuh atau hanya potongan cerita yang sudah dipilih agar kita melihat masa lalu dengan cara tertentu? Hebatnya leluhur kita, kalau buku sejarah yang ditulis dalam pelajaran sekolah, itu menurut saya itu yang benar itu hanya 22%. 22%? Yang lainnya itu tidak benar. Oke. Karena banyak waktu itu penjajah itu pengen jangan sampai orang Jawa itu kuat. Soalnya kalau orang Jawa kuat, Indonesia itu selamat. Asia aman dan dunia pun akan sujud ke kita. Berarti banyak yang disamarkan dong? Banyak disamarkan, makanya lalu dirubahlah nama-nama. Kelihatannya sepele, misalnya kalau zaman kesini, itu ada gunung kecil di utara sana kira-kira 2 kilo atau 3 kilo itu dulu namanya Mandalika. Tempat pedepokannya Mpu Purwo, itu bapaknya Kendedes. Mandalika. Lalu dirubah jadi Mondoroko. Iya. Pinter merubahnya pakai bahasa Jawa juga. Akhirnya Mandalika. Kan orang dulu tuh kalau membuat rumah, membuat pedepokan tuh masang masang apa namanya? Tumbal lah, Dek, ya. Tumbal itu diwadahi gini, gentong cilik gini, ya. Wali gitu, cilik, ya. Terus ada
badek, ada lawe, ada apa, ada macam-macam gitu. Nah, waktu itu ada orang sepuh, tumbal itu dipindah di dekatnya timurnya Bali itu mana? Oh, Lombok. Lombok, di Lombok, tanam sana. Nah, kira-kira 3 tahun yang lalu orang sepuh sana itu ada yang kemasukan leluhur. Sudah waktunya tumbal ini dikembalikan ke Singosari, bahasanya seperti itu. Akhirnya diantar ke rumah saya di Singosari. Saya tanam di kebun saya. Loh, begitu saya duduk loh, baru tahu bahwa kebun saya itu bekas kerajaan Singosari. Di Singosari sana. Iya. Seperti itu ya. Pantesan di Lombok itu ada desa yang namanya Mandalika. Namanya Kuta Mandalika, yang sekarang ada sirkuit Mandalika. Lah, itu betul. Oh, nyambung juga ya. Nyambung juga, ya. Oke, berarti banyak hal-hal penting yang kita belum paham. Betul. Akibat ulah dari para penjajah zaman dulu ya. Iya. Sehingga kita disamarkan gitu. Banyak. Jangan-jangan buku sejarah itu juga banyak yang waduh, sesuai, banyak. Dia itu makanya buku sejarah ya itu hanya 20% lah yang benar. Yang lainnya itu udah. Ini malah akhir-akhir ini saya senang tuh ada dilihat viral menceritakan sejarah tapi visualisasi dengan manusia pakai zaman dulu saya senang lihat itu. Oke, berarti sebenarnya generasi penerus kita, kalau sejarah itu masuk sekolah, kayak waktu saya masih sekolah di bangku SD sampai SMA mungkin, itu kan selalu dijejali dengan sejarah-sejarah yang mungkin kebenarannya bukan tidak bisa diabsahkan ya. Iya. Ini tugas pemerintah harusnya seperti apa kalau memang demikian ya? Jadi pemerintah ini karena sudah terlalu lama nyimpang dari cita-cita leluhur dan sejarah, termasuk sejarah kemerdekaan, ya menurut hitungan dialektika politik pasti akan dirombak kembali secara besar-besaran. Gitu ya. Makanya saya siap-siap tahun 2008 saya kumpulkan raja-raja untuk kumpul di Trowulan waktu itu. Wah, dramatis sekali deh, raja seluruh Indonesia loh. Saya tuh karena saya panitia dan ketua pelaksana, saya kan pakai katok cendek, pakai kaos putih, daerahnya sumuk panas. Iya, di Trowulan panas. Terus pakaian raja saya, Sultan Agungan tuh saya taruh di kuburan di belakangnya Pendopo Agung itu. Begitu pawai dari pintu gerbang Trowulan, raja-raja mau datang ke Pendopo Agung, saya ganti pakaian itu, pakaiannya sekarang saya simpan di almari itu. Oh iya. Itu yang difoto juga ya? Nah, itu ada fotonya yang pakai ya itu baju kebesaran. Bicara tentang kerajaan, ini paling santer, paling sering dibicarakan itu adalah kisah Ken Arok. Ya kan? Nah, Ken Arok ini ya yang sering digambarkan sebagai pengkhianat yang licik. Tapi apakah mungkin itu framing sebuah sejarah? Apakah bisa jadi dia justru bagian dari skenario besar yang tidak pernah diceritakan? Menurut Eyang, seperti apa ini tanggapannya? Itulah termasuk sejarah yang pengen menghancurkan bangsa Indonesia. Dipelintir lagi? Iya, dipelintir lagi. Saya itu tidak pernah menyebut Ken Arok Empu Arok. Empu Arok karena Empu itu adalah seorang maestro, entah empu pembuat keris, entah pula beliau adalah seorang maestro untuk mencetuskan revolusi ketika itu abad 12. Abad 12. Iya, abad 12 zaman Singosari. Saya pernah suatu saat itu dengan teman saya namanya Basir, masih hidup tuh mana. Saya sekolah di ekonomi, dia di FKK. Tapi dia tuh beling, suka ngumpuli togal-togal loh dek. Jat, ayo ikut saya. Neng Panjen ngebruk karo neng berpucung apa? Ngumpuli nomor-nomor. Ngawut awakmu iki. Saya itu pimpinan pemuda Marhenis. Saya itu pimpinan Pangestu. Nggih. Ceramah di mana-mana tentang kebatinan, tentang budi pekerti. Lah kok mau jak judi, terus jat ewang ngono. Kalau nanti saya kumpulkan, itu nanti aku kalah, omahku jebol katut kabeh iku. Nah, saya tuh kasihan ya wis tak tut nih, terus ngambil ngono dili nomor, jadi caranya mereka pilih nomor sesuai dengan
waktu dia takon dukun, kayak takon mana, kata dileh ke situ. Sampai di Pakai Saji, dekat kuburan itu ada suara telinga saya itu 01 buanter gitu deh. Terus dia setor di dekatnya dekatnya gedung olahraga di sini loh, di dekatnya Dokter Safri sini loh. Di situ di bawah pohon ceri gitu. Sir, aku njaluk duit 1000, Sir. Dia apa? Tak nggih ngiseni 01. Kowe iki goblok, ora ngerti hitungan ngene iki. 01 ki tak li kabeh. Begitu kan keluar radio deh di situ. Malam hari ini yang keluar 01, aku dikuaplok tau lho. Sir, ya apa sih ngaplok? Aku ora mbok paksa, tak paksa gak gelem. Kurang nemen lah bu maksa. Lah setting to, Dek. Lah bu maksa kurang nemen setting pisan. Ya mudah-mudahan dia masih sehat, sudah berapa puluh tahun enggak ketemu. Iya. Yang balik lagi nih ke peradaban raja-raja di Nusantara. Nah, kerajaan-kerajaan besar di Jawa dulu itu itu memang benar-benar hanya soal wilayah dan kekuasaan, atau sebenarnya ada perebutan sesuatu yang lebih halus seperti mungkin pengaruh kesadaran atau energi manusia. Jadi kerajaan itu banyak di Indonesia itu, tetapi yang kita perlu renungkan, Republik itu kan masih baru saja. Baru 80 tahun yang lalu. Tapi ratusan tahun yang lalu kerajaan itu sudah ada. Sudah ada ya. Dan waktu VOC di sini 500 tahun, itu kerjasama sama kerajaan-kerajaan itu untuk berdagang. Dan kalau di kerajaan itu jarang deh orang koruptor itu jarang, karena dipimpin oleh seseorang yang dapat wahyu. Bukan sembarang orang Enggak sembarang orang. Kalau ada bukan orang habis mabuk minum milih calon pemimpin, bukan ya. Memang benar-benar itu dari semesta ya. Dari semesta. Berdasarkan wahyu tadi itu, makanya di keraton-keraton itu terhimpunlah yang namanya budaya. Budaya itu ukurannya mesti seni dan ilmu. Benar. Ya makanya di keraton-keraton, kalau rumah saya itu bangunan tukang. Tapi keraton semua empu deh. Okay. Siap. Iya. Di sini kita akhirnya tahu banyak hal iya. Sejarah tentang dan apapun. Saya yakin Indonesia nanti kalau kembali ke kerajaan, baru rakyat itu tentram, ayem, adem gitu deh. Mungkin nggak Indonesia bisa kembali ke sana ya? Saya yakin, hakul yakin sangat mungkin. Meskipun politikus banyak tidak mau, DPR, MPR banyak mau, pejabat-pejabat banyak yang tidak mau, ya karena sejene nggak nutut, loh gua dari kerajaan terus aku dari opo, kan itu pikirannya. Berarti kalau mereka punya anggapan seperti itu, pada dasarnya mereka memimpin itu hanya karena kemelekatan dunia aja, bukan karena visi misi untuk gimana masyarakat dan negara kita menjadi maju dan makmur mungkin. Iya, betul. Dia berpolitik itu punya kalkulator sih. Pergi ke Jakarta itu entek piro, pulang harus membawa kelebihan piro. Kalau kita sudah bicara kalkulator, hitung-hitungan berarti dagang dong ya? Iya. Nggak ada yang murni gitu ya? Dan saya itu heran deh, waktu itu saya itu tidak pernah mencalonkan anggota DPR. Dipaksa oleh teman-teman yang muda-muda di sini dicalonkan. Saya juga tidak ngerti. Tahu-tahu nama saya itu ada di situ. Nah, perolehan saya, umpama targetnya 100 itu loh, sampai dapat kira-kira 800 deh. Di luar dugaan. Melebihi ekspektasi kita semua ya. Bukan kok saya seneng itu enggak, lalu akhir-akhir ini sampai sekarang tuh saya berpikir, saya masih sehat, masih kuat seperti ini, mempunyai rezeki sedikit-sedikit, siapa lagi kalau enggak mereka yang dulu memberi kehormatan kepada saya waktu saya dikirim ke Jakarta gini. Oke. Ya itu. Iya, itu penghormatan yang sangat luar biasa. Waduh, karena itu datang dari semua, bukan dari ego kita sendiri yang mungkin seperti itu ya. Makanya saya tuh kalau tahu anak kecil, seneng banget. Akhir-akhir ini oleh anak-anak saya itu diberi uang itu baru-baru 10-an ribu gitu, sak box begini deh. Ngerti kalau hari raya tuh, eyangnya tuh bagi-bagi jajan, uang jajan. Saya ada anak kecil saya gitu, beli permen, beli ini gini. Seneng rasanya saya tuh. Iya, lihat anak-anak bahagia. Iya, yang melihat tidak pola perbuatan kekuasaan di kerajaan dulu,
pengkhianatan, aliansi, perebutan tahta, itu persis terulang hari ini dalam politik modern, hanya dengan wajah yang lebih rapi. Kira-kira terlihat nggak? Sangat terlihat, sama. Setiap kehidupan itu, manusia itu pasti ada sisi negatif, sisi positif. Plus minusnya pasti ada. Makanya kalau di Cina itu ada lambang yin yang. Hitam dan putih. Hitam dan putih, itu logis itu. Okay. Cuma permasalahannya, bagaimana hitam putih itu menjadi satu kesatuan ya. Jadi rumah ini tidak mungkin menjadi seperti ini tidak tanpa tukang-tukang. Ya, tukang-tukang tuh ada yang kadang-kadang tidak sekolah, ada yang ini, ada yang ini. Beda latar belakang. Makanya Pancasila itu merupakan wahyu dunia loh Dek, yang tak terbantahkan. Jadi Pancasila yang asli itu hanya 5K. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Dan waktu itu dipidatokan 30 September di PBB oleh Bung Karno, tepuk tangan gemuruh manusia seluruh dunia. Artinya sama, jiwanya sama kan dengan mereka. Nah, waktu tahun 74, mulai di kekuasaan Orde Baru, Amerika bisik-bisik. Kemanusiaan itu jangan nomor 3, harus nomor 2. Karena kita sekolah, buat pabrik, buat ini tujuannya kan untuk manusia. Kelihatannya benar. Tapi dia lupa, manusia itu kalau tidak dimanage, dihimpun satu keluarga yang namanya bangsa, ya isinya tawarung terus liar kan, seperti binatang di hutan itu. Dan kalau benar Eyang, sejarah itu ditulis oleh pemenang, maka siapa yang sebenarnya hilang dari cerita kita hari ini? Dan apakah mungkin justru di situlah kebenaran yang paling utuh disembunyikan? Saya percaya dengan hukum inkarnasi dan reinkarnasi tadi yang saya ceritakan ya. Jadi yang membuat rumah seperti ini, tidak mungkin. Saya itu dulu siapa itu tidak mungkin, tapi saya nggak akan berpikir itu. Ya toh. Lalu dan saya peka Dek, kalau sudah reinkarnasi, belum tentu kalau harus seperti yang seperti rumahnya seperti ini. Kadang-kadang tunggal tambal ban, tukang ojek, tukang becak itu saya peka Dek. Kadang-kadang sampiri terus, oh monggo Pak kita sarapan bareng, tinggal sini dulu tuh ya, karena saya tahu beliau dulu pernah menderita, beliau dulu pernah gini, sekarang terpaksa harus seperti itu karena situasi politik negara yang sudah tidak menampung lagi aspirasi leluhur. Berarti peran politik negara itu sangat luar biasa ya. Luar biasa. Orang masyarakat kita ada yang sampai seperti itu kan, nanti bisa jadi yang menanggung dosanya adalah politikus busuk saat ini. Dan itu cukup kita mengerti tentang itu loh Dek, tamenge Garuda Pancasila itu. Di sebelah kanan sini gambarnya beringin sini ya. Kenapa kok beringin? Kenapa ya? Beringin itu pohonnya gede, buahnya kecil-kecil. Jadi kalau orang pulang dari sawah ke situ tertidur, cekluk situ. Kenapa tertidur? Satu, pohon itu mengeluarkan zat asam, kita mengeluarkan zat asam arang yang dibutuhkan oleh beringin. Artinya negara itu jangan sampai rakyatnya bingung susah bayar pajak, bingung susah bayar pulsa. Kita tuh di garis khatulistiwa, surga dunia ya Indonesia ini loh Dek. Surga dunia, bukan besok kalau mati itu udah ada apa-apa. Yang sudah mati 2 kali Dek, 3 hari. Di alam sana bagaimana itu saya terus aktif mengetahui. Makanya harus kembali ke sistem politik yang berbudaya. Karena politik itu poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kebudayaan dan kesantunan. Teorinya di mana? Di Kidung Agung Gunung Arjuna. Kita itu orang Astina, macam-macam. Ada yang kayak Citraksi, ada yang kayak Citrakso, ada yang kayak ini, ada kayak Dursosono, kayak Sengkuni itu kan adu domba, ya toh. Terus, tapi pemimpinnya harus Duryudono, Dur itu perang, Dur itu Allah. Yudo itu perang, ono itu keadaan.
harus berani memerangi, artinya menangani keadaan yang ada. Ya di Eropa antar negara melompat pagar bisa, daratan. Di sini antar kecamatan aja berjam-jam naik perahu lewat pulau ya. Bawean aja kalau mau ke Madura lebih kalau kamu ikut Gresik ya Bawean. Itu kalau mau ke Gresik aja lebih jauh ke Gresik daripada ke Singapura kayaknya. Iya. Sampai 4 jam bahkan sampai 1 minggu kalau cuaca buruk. Iya itu. Nah, harus mau memanage itu. Nah, untuk memanage itu teorinya Pendowo. Pemimpin itu harus seperti Puntadewa. Puntadewa itu kakinya digambarkan tidak ngambah lemah. Artinya tidak duniawi, tidak kami bandanen. Jangan berlagak baju putih, berlagak suci, berlagak baik, tapi tiba nguntali bondone rakyat, bondone bumi. Wah, dan nanti akan ngunduh. Keterlaluan ya itu ya. Keterlaluan. Ini mungkin yang punya pesan buat para politikus busuk itu apa? Ya. Sampaikan aja ya. Saya sampaikan kepada politikus, saya tidak pakai busuk yang terhormat ya, yang ada di Senayan sana. Ingat, Anda itu mewakili sekitar 340 juta manusia. Semua, kalau Anda pengen belajarlah ke perisai Pancasila itu. Anda itu berkewajiban untuk membangun pohon beringin yang buahnya kecil-kecil, supaya rakyat tertidur itu nyenyak, belajar nyenyak, bisa tertidur nggak kejatuhan pohon. Jangan seperti rakyat disuruh tidur di pohon duren, meskipun duren harganya mahal, gak iso turu. Kebayang kejatuhan duren ya. Lalu yang kedua, kenapa sih lambang sebelah sini kok banteng? Kok enggak gajah yang kepalanya gede, kok enggak buajul yang giginya gitu. Banteng itu hewan yang hebat hidupnya. Di Alas Caruban sana ya, kalau pagi itu ribuan tuh keluar ke padang rumput. Dijaga oleh Satgas. Depan satu, kiri satu, kanan satu, belakang satu. Satgasnya itu pemuda-pemuda yang tidak ikut makan rumput. Hanya gini aja, toleh-toleh. Nanti kalau ada binatang 4 lorek-lorek itu harimau. Yang sering makan dikejar sampai manapun. Terus kalau ada makhluk kakinya 2, tangannya 2, itu yang gani nembaki, gani bedil dulur-dulurku, dikejar sampai manapun. Tapi kalau sudah tua seperti kakek itu malu di situ. Lah nanti kalau saya terus di tengah-tengah mereka, anak cucu saya itu makan apa? Sing tuwek nggak ngerti terus kami bandanan terus piye. Akhirnya mencarilah tempat bersembunyi di hutan mencari teman-temannya yang sudah mati. Dan banteng itu matinya istimewa. Masuk dalam hutan, doprok tek, niat ingsun ndak makan. Saya tidak makan supaya mati. Pelan-pelan dirubung set gitu. Nah, barulah totoknya. Iya. Berarti gajah juga seperti itu. Tidak membebani generasinya ya. Nah, membebani generasinya. Apa orang-orang Senayan dan Merdeka Utara juga punya ide seperti itu, mudah-mudahan. Dan kita doakan ya. Kita doakan buat negara kita dan para politikus di negeri ini. Nah, kita masih bicara tentang tokoh politik yang memang banyak digandrungi, banyak menginspirasi, terutama masyarakat Indonesia. Kalau ajaran Soekarno itu dibaca ulang hari ini, apakah manusia sekarang siap menerima sebagai jalan kesadaran atau justru akan menolaknya karena terlalu berat untuk dijalani? Buku karangan Bung Karno itu waduh, mungkin taruh di meja ini penuh mungkin deh. Banyak ya. Tapi anehnya buku itu Bung Karno itu sadar bahwa buku itu harus diringkes. Makanya ringkesan itu supaya Bung Karno sadar ringkesan ilmunya itu difahami oleh dunia. Bung Karno waktu pidato di PBB itu yang saya katakan tadi itu, we have the right principle of Indonesia, believe a God, nationalism, humanity, democratic and social justice. Tepuk tangan gemuruh manusia seluruh dunia. Tanggal 30 tahun 1960. Tetapi tanggal ini ditutup oleh Orde Baru. Kenapa ya? Karena
tahun 1965 sebenarnya itu peristiwanya jam 2 malam. Oke. Jadi tanggal 1 Oktober, makanya Bung Karno mengambil istilah gestok, bukan G30S. Dibuat itu karena G30S itu untuk menutupi kegiatan Orba juga. Apa kegiatannya waktu itu? Kegiatannya adalah mengumpulkan pemuda-pemuda rakyat di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya, perbatasan Jawa Barat, Jawa Timur. Pelaksanaan lapangan namanya Letnan Kolonel Untung. Makanya Untung pun termasuk ditiadakan. Karena nanti buka rahasia, nanti repot. Disikat sekali. Iya, itu. Oke. Di kamuflase bahwa pemimpin besar revolusi Bung Karno mau dikup para jenderal. Nah ini, diberangkatlah orang desa dipakai pakaian RPKD, dikasih senjata, dimot ke Jakarta, itu rumah itu habisi orangnya. Nggak ngerti rumahnya siapa yang nyuruh. Tentara ya mesti takut toh waktu. Iya. Udah. Yang selamat ya anak kecil adik Marsurani itu yang selamat. Ya. Nggih. Yang apakah mungkin Soekarno itu bukan hanya tokoh sejarah, tapi peristiwa kesadaran yang belum selesai sampai hari ini? Betul. Sampai hari ini Bung Karno itu memang merasa belum selesai dan beliau sendiri sadar. Makanya waktu sebelum meninggal di makam Mbah Putri Mbah Kakung di Blitar itu, telepon ke Ibu Buardoyo, kakaknya Bung Karno, yuk Jati aja leh lunga ning dindi, aku arep nyadran Mbah Putri, Bapak Ibu gitu. Yang mimpin doa itu ya le pinter. yang mimpin doa itu Bu Sati dari Bali. Oh, dari Bali. Ya, terus Bu Sati itu bilang gini, Pak, ya nanti kalau ada lalat hijau gede datang jangan digurak. Itu utusan leluhur. Iya. Kalau sudah ini lalat gede datang, terus tanahnya akan bergerak gerak gitu. Itu jangan takut. Berarti doa kita diterima oleh bumi gitu. Oh, nah, saya kan ada di situ. Setelah doa itu gerak, tanah itu gerak, saya mau berdiri dipenggak sama Bung Karno. Jadi mau kemana? Betul datang pundi-pundi. Gitu ya. Hanya saya takut saja. Jadi kelas 2 SMA. Ya wes, hati-hati ya le. Di makam ini makan yang Putri yang Kakung. Ini apa? Jadi besok sing terus nih Bapak. Nah, istilah yang terus nih Bapak itu bukan kok berarti saya harus menjadi presiden, enggak. Meneruskan cita-citanya supaya Indonesia itu tetap kokoh dan kuat, itu aja. Sampai sekarang deh semakin tidak kuat, semakin politik, ekonomi, kebudayaan semakin tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan, benar sekali. Karena fondamen dasar yang namanya Pancasila itu sudah tergerus ya. Tergerus. Ya mudah-mudahan nanti bisa balik lagi seperti sedia kala. Iya. Yang menurut panjenengan nih yang rakyat hari ini benar-benar memilih pemimpin atau sebenarnya hanya memilih dari pilihan yang sudah disiapkan? Karena banyak orang yang bilang Indonesia itu luar biasa. Belum mengadakan pemilihan pun sudah mengetahui siapa yang nanti bakal menang kan gitu. Betul. Memang memilih pemimpin yang sudah disiapkan itu betul. Karena ngerti dia itu apa taktik teknisnya begini. Disebarkan dulu orang-orang seakan-akan tidak senang pemerintahan. So tekan pemilu, jangan tekan di pemilu percuma. Nanti paling-paling ya gini. Nah, akhirnya dia di rumah terus toh. Supaya kertasnya itu utuh. Setelah utuh malam hari, tidak ada orang itu buka coblos ini jeglak gitu. Depan saya rumah dulu itu gudang. Jadi tahu bener ya? Iya tahu bener. Geng. Gudang. Siap. Ada nggak prediksi yang kira-kira setelah Pak Prabowo nanti yang naik mencalonkan menjadi seorang presiden itu siapa? Kalau kehendak Jokowi ya si Gibran. Kalau kehendaknya Jokowi ya. Tapi karena ilmu politiknya tidak nutut, lupa bahwa negeri ini secara politik itu sudah gagal melaksanakan cita-cita kemerdekaan dan leluhur. Nanti tidak akan semua. Dan gagalnya di mana? Ternyata 80 tahun sistem pemerintahan itu politik semakin berantakan, ekonomi semakin hancur, budaya semakin rusak.
kan harus ada perubahan total. Iya, iya, iya. Nah, makanya ini Republik Pancasila dipimpin oleh Pak Prabowo, ini Republik Pancasila, Jati dan kawan-kawan. Loh, apa ini akan benturan? Enggak. Capek kita tuh benturan, ini negara kita kok. Benar. Tetap kita cintai. Makanya saya berkali-kali ngikuti ngaji Rasul ya apa. Mas Indra dan adik-adik ini aja secara tidak langsung hatinya tersentuh secara murni dan jujur. Datangilah orang-orang siapapun di desa, pokoknya ngomongnya datangi untuk disebarkan di viral. Itu udah berjuang yang hebat banget itu. Nah, Republik Pancasila itu itu kembali, publik itu rakyat, kembali ke rakyat. Lalu teknis pemerintahnya bagaimana? Kembali ke sistem Majapahit. Oke. Ada kok negara itu real ada harus kok. seperti itu ya, bukan rakyat diperbudak atas jabatan seseorang aja gitu loh. Iya. Dan nanti kemerdekaan itu, yang merdeka itu rakyat, bukan pejabatnya. Saya merasa hari ini tuh saya masih menjadi budak gitu loh. Tapi dikemas dengan elegan. Iya. Gimana nggak jadi budak? Kita disuruh bayar pajak, semua dipajekin, tapi hak kita nggak diberikan gitu. Iya itu. Apa itu namanya bukan budak gitu? Iya budak, kita tuh dijajah oleh bangsanya sendiri ya saat ini. Nah kita berbicara tentang politik ya. Nah politik itu selalu berbicara strategi dan kekuasaan. Tapi di balik itu apakah ada kekuatan tak terlihat yang justru lebih menentukan arah bangsa? Mungkin gambaran Eyang seperti apa? Saya selalu bergerak dengan itu. Misalnya pada waktu saya pengen Orde Baru itu selesai, saya pergi ke Laut Selatan, ya, meditasi di dekat Pulau Pulau Kambang, ya, pengen mengetahui, pengen ketemu Ibu Ratu Mas Laut Selatan, ya. Just kayak orang nggak genah ngono deh. Jam 10 pagi saya bakar dupa di pantai Silo. Saya mohon kepada Sang Maha Kuasa, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan semua titah di jagat raya ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Konon menurut cerita leluhur, di Laut Selatan itu ada kerajaan yang dipimpin oleh Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Wanita suci, malaikat suci, tugasnya menjaga kewibawaan Pulau Jawa. Ya. Kalau memang ada, perkenanlah, hamba pengen mengambil gambarmu, ya Ibu Ratu, untuk dongeng ke anak cucu saya gitu. Waktu itu masih belum musim HP, masih film itu foto truk gitu saya upgradekan di Blitar. Pakai Kodak gitu. Ditelepon sama geng Pak itu yang tukang upgrade film. Mas Hatim, apa geng? Filmnya kobong. Loh, kobong? Ya tapi aneh, kobong mau sak frame gitu. Kobong kok satu frame gitu. Terus cetakannya jadi ini apa? Dicetak tuh jadinya ada sinar keluar dari air laut, ada baling-balingnya gitu. Ada baling-balingnya keluar. Itu fotonya saya simpan di Poan sana. Tapi orang percetakan dikiranya itu kebakar. Padahal itu sebuah cahaya. Iya, cahaya. Kalau bocor itu kebakar kan semua, paling enggak berapa gitu ya. Itu cuma satu frame ya. Iya. Oke, Yang. Nah, Yang, banyak sekarang itu pemimpin datang dengan niat baik, tapi setelah masuk sistem mereka berubah. Yang berubah itu orangnya atau sistemnya memang dirancang untuk menelan kesadaran. Kira-kira seperti itu. Sistem ini dirubah oleh orang-orang yang tidak mempunyai etika baik pada politik. Misalnya Gibran itu jelas cacat hukum. Karena menurut umur tidak memenuhi syarat, kurang 2 tahun. Oh iya. Waktu itu kan ada keluarganya yang menjadi direkayasalah oleh Joko Widodo, digantilah orang-orang KPU oleh orang-orangnya dia untuk merekayasa supaya Gibran jadi wapres. Tuh. Jadi kesannya memang dipaksakan gitu ya. Iya, waktu tidak kelihatan, sekarang semakin kelihatan. Dengan dia mendirikan partai politik, berarti dia dulu itu bukan orang nasionalis sejati. Seorang pensiunan presiden itu ya sudahlah, kalau entah mendorong boleh lah. Tapi kalau sudah mau nyuruh ininya, dan ternyata betul semua itu adalah keluarga-keluarganya semua. Kroni-kroni semua. Kroni-kroninya semua.
Ngeri juga ini di negara tercinta ya di saat ini ya. Iya. Dan mungkin nggak yang melihat bahwa konflik politik hari ini bukan sekedar perbuatan jabatan, tetapi pertarungan pengaruh atas cara manusia berpikir dan melihat realita. Ya, pengaruh berpikir tadi dan melihat realita, tahu bahwa situasi lapangan itu rakyat sedang gelisah, butuh satu pemimpin baru dan kondisi yang baru. Tapi baik yang itu tidak nutut pikirannya, tidak nutut harus bagaimana teorinya, tidak nutut itu. Nah, inilah yang saya istilahkan dengan disinteraksi sosial karena proses kristalisasi sejarah. Disinteraksi itu benturan pikiran-pikiran karena proses kristalisasi. Kalau kristalisasi itu kan menuju dalam satu kemurnian, kesucian, kemurnian. Nah, letak kesalahannya karena relnya kereta itu udah ini tidak diganti sehingga stasiun yang depan ini semua, kelabu semua. Relnya itu kan Pancasila. Menuju Pancasila bagaimana teorinya? Itu tadi ke tamengnya Garuda Pancasila itu loh. Yang ada Bhinneka Tunggal Ikanya. Iya, ya itu saja. Oke, yang terakhir nih ya. Dalam kondisi seperti ini, apakah manusia masih punya kebebasan memilih, ataukah malah sebenarnya kita hanya bergerak di dalam skenario yang tidak kita sadari ya, Yang? Umumnya kita itu bergerak oleh skenario yang kita tidak sadari. Umumnya. Tapi anehnya skenario yang dibuat oleh orang yang lagi pengen menang tadi itu sudah tidak relevan lagi dengan sikon, situasi dan kondisi. Dia nggak sadar bahwa relnya Pancasila sudah rusak. Ya. Oleh karena itu politik juga ambyar, ekonomi juga seperti ini, malah murat-marit, budaya juga sedemikian rupa. Gitu. Ini mereka tidak sadar. Nah, ini pasti akan timbul karena Pulau Jawa itu masih dijaga oleh Ibu Ratu Mas Laut Selatan, yang nanti ada kaitannya dengan wahyu. Nah, siapa yang dapat wahyu ini nanti walau alam bisawab. Ya mungkin adik-adik ngaji Roso yang telaten kesana kemari dapat wahyu, bisa juga.